Halo guys, alhamdulillah hari ini gue bisa keluar rumah. Maksudnya gue harus keluar rumah lagi karena gue akan ke suatu tempat di daerah BSD untuk melakukan rapid test COVID-19 yang kedua kalinya. Gue udah pernah tes yang pertama itu sekitar akhir April lalu. Itu di daerah Palmerah di sebuah klinik. Nah untuk kali ini tesnya ada di BSD Extreme Park. Kayaknya yang sekarang akan sedikit berbeda karena situasinya ini drive-thru, jadi kita nggak perlu turun dari kendaraan. Dan gue juga nggak tahu nanti gimana alur atau prosedurnya, jadi kayaknya nanti kita lihat aja langsung di sana. Oke guys, ikutin terus vlognya guys. Pak ini, oh iya Pak, ini Pak, ada. ngantrinya ini Pak. Oh ya udah, oke. Putar balik. Lihat ini guys, antriannya panjang banget, lumayan nih. Gue nggak tahu satu mobil berapa menit. Kalau 10 menit aja lumayan juga. Ada berapa mobil nih ya, semua mobil nih. Ini nggak terlalu banyak kan? Satu mobil itu berapa orang? Guys, jadi BSD Extreme Park itu semacam wahana outdoor gitu. Jadi ada wall climbing, ada apa lagi ya, archery, go-kart juga ada. Gue pernah main go-kart di sini. Terus pokoknya wahana-wahana outdoor gitulah. Dan apa sih namanya itu yang tembak-tembakan tadi emangnya? Paintball. Paintball, tembak-tembakan yang tinta gitu. Ada, seru banget ya tempatnya. Tapi sayang banget karena lagi gini kayaknya tutup, jadi nggak bisa dipakai tempatnya sih. Halo. Belum bukan rapid test sono, ini di sini tersebut video kali. We never know. Maju lagi. Oke, maju lagi. Barcode. Barcode. Oh, ini. Dua Dua. aja. Hah. Ke kiri ke kanan terserah. Oh, gitu. Oke, makasih. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke. Ibu Nadia. Iya. Alay. Iya, saya. Adanya mau diperiksa? Adanya mau diperiksa? Nggak usah deh. Gak didaftar. Saya. Jarumnya baru ya, Pak. Oke. Oke, alkohol salesnya baru ya, Kak? Ya. Sakit. Jadi deg-degan. Boleh minta jarinya? Oke. Nggak boleh tuh, tapi kelihatan di situ. Enggak sakit. Enggak ada rasa. Iya, tapi kaget doang. Itu kan. Wow. Iya, gue nggak daftarin akunnya. Oke, sudah selesai ya, Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Ini nanti jangan dibuang sembarangan alkohol salesnya ya. Oke. Sampai. Makasih. Ini sekarang ke mana? Udah selesai? Udah? Udah selesai, Ibunya? Udah. Udah, kalau mau lihat Hasilnya? Oh, yang keluar ya? Iya, keluar. Nanti parkir mobilnya bisa ke sini satu orang jalan Oh, iya, iya. Hanya hasilnya. Tapi Oke. hasilnya juga di aplikasi juga boleh 1 kali 24 jam nanti dikirim. Oh, Oh, di iya. aplikasi. Enggak, kalau yang mau lihat di sini kemana lihatnya? Ke Nanti lihat di sini Oh, aja. di sini? Iya. Oke. Tapi nanti jalan kaki ya, nanti parkir mobilnya. Iya. Oke, siap. Makasih. Ya, makasih. Guys, sudah guys. Kita tunggu hasilnya sebentar lagi keluar. Mau parkir dulu di luar. Kok tadi diperiksa?
Guys, sebenarnya hasil itu bisa langsung kita lihat 5 menit atau 10 menit tadi ke sana. Cuman harus jalan kaki. Nah, cuman gue pikir kayaknya takutnya ada exposure lah dari luar, karena kan jalan kaki mereka semua pakai APD kan, tapi gue jalan kaki dan balik mobil gue takut nggak tahu kontam atau gimana. Jadi kayaknya gue nunggu hasilnya via aplikasi atau WhatsApp aja deh. Tapi agak lama, sekitar 1 kali 24 jam tadi ya. Jadi deg-degannya jadi 1 hari nunggunya. Biasanya 10 menit atau 5 menit doang. Nah ini 1 hari, jadi kayaknya tunggu via aplikasi aja deh biar aman. Ya pada nyemprot disinfektan satu tubuh kan. A few moments later. Alhamdulillah guys, hasilnya udah keluar. Negatif guys. BTW buat yang nanya, kenapa sih rapid test itu harus 2 kali gitu kan? Apa nggak boros, bla 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 segala macam? Well, jadi gini guys, ada 2 tes yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah seseorang itu terkena COVID-19 atau enggak. Yang pertama itu adalah rapid test dan yang kedua adalah PCR test. Secara singkat, rapid test itu lebih murah, lebih cepat dan juga lebih gampang gitu ya. Tapi untuk hasilnya ini butuh konfirmasi lebih lanjut lah gitu. Kalau kata ahli itu akurasinya sekitar 70%. Nah, secara fundamental apa ya? Secara objek kali ya. Secara objek, 2 tes ini tuh sangat berbeda gitu. Kalau yang rapid test itu yang dicari adalah antibody, kalau PCR itu yang dicari adalah si virus tersebut gitu. Walaupun antibody itu baru terbentuk jika ada virus, tapi hasil dari rapid test itu mau yang positif atau negatif, possibility-nya bisa 2, bisa di tubuh kita ada virus, bisa juga nggak ada virus gitu guys. Jadi gini guys, menurut yang gue baca, antibody itu baru terbentuk sekitar 5-7 hari setelah virus itu berada di tubuh kita. Nah, seandainya rapid test pertama itu dilakukan, kemudian hasilnya itu negatif, mungkin aja nih si virus ini let's say baru ada di tubuh kita sekitar 2 hari atau 3 hari, sehingga hasil rapid test itu negatif. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan rapid test yang kedua kali, rentang waktu sekitar 10-14 hari dari pengetesan yang pertama. Nah, kemudian seandainya nih rapid test yang kedua hasilnya positif, then what gitu? Apakah di tubuh kita ada virus atau enggak gitu? Possibility-nya kayak tadi lagi, bisa iya, bisa enggak. Jadi seandainya hasil rapid test itu positif, itu bisa saja yang terbaca itu antibodinya adalah antibodi imunoglobulin G, antibodi IgG. Jadi tubuh kita ini udah imun dengan si virus corona. Jadi si virus corona itu udah pernah masuk ke tubuh kita, kemudian tubuh kita proses membentuk antibodi, virusnya mati. Tubuh kita sudah imun, sudah ada antibodi. Makanya ketika dites, itu hasilnya positif. Tapi si virusnya ini udah nggak ada, gitu guys. Untuk possibility lengkapnya, nanti teman-teman bisa cek di kurva dan tabel yang ini, gitu ya. Makanya sebenarnya lebih akurat, lebih presisi itu adalah yang PCR test. Despite of the percentage-nya ya, gitu. Karena PCR test ini adalah metode untuk mengidentifikasi sejumlah rangkaian DNA atau RNA secara spesifik, tertarget. Jadi objek yang kita cari ini udah jelas gitu barangnya apa gitu. Makanya seandainya hasil PCR test itu positif atau muncul gitu hasilnya ya di monitor, ya fixed, match gitu. You are infected with the virus gitu. The virus is in your body. Jadi caranya gimana sih? Caranya, sampel swab tenggorokan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan nih kita ekstraksi. Kita isolasi itu virusnya dengan serangkaian proses fisika dan kimiawi, itu mulai dari di vortex, digoyang-goyangin, disentrifugasi, kemudian kita kasih cairan kimia, fenol, kloroform, enzim, segala macam kit pewarnaan, kita rusak itu strukturnya, kita bersihkan proteinnya, hingga hasil akhirnya itu RNA si virus tersebut. Which is itu adalah materi genetik paling dasar dari si virus tersebut. Nah, setelah berhasil diisolasi, kemudian kita running nih di alat PCR. Ini contoh alat PCR yang pernah gue pakai. Di situ ada alat PCR-nya dan ada monitor. Nanti hasilnya itu kebaca di monitor. Nah, apa sih yang terjadi di alat PCR ini? Di alat PCR ini nanti akan terjadi proses amplifikasi dan pembacaan serangkaian RNA
spesifik gitu guys. Jadi ibarat kata itu kalau misalnya polisi gitu ya, nyari orang hilang atau wanted, itu yang namanya kayak jenis kelaminnya wanita atau laki-laki, KTP-nya berapa, alamatnya di mana, ciri-ciri segala macam tuh udah fix gitu, match. Jadi udah jelas ini nih pelakunya gitu guys. Cuman PCR test ini mahal gitu guys. Selain mahal, prosesnya juga nggak sebentar gitu. Mulai dari sampling, kita bawa ke lab, di lab nanti kita ekstraksi, habis diekstraksi kemudian ekstraksinya aja sekitar 2 jam, kemudian preparasi hingga running PCR tuh bisa sekitar 3 jam gitu. Walaupun sekali running PCR tuh bisa sekitar 96 sampel dalam satu kolom tray. Tapi untuk menyiapkan 96 sampel itu juga bukan waktu yang sebentar gitu guys, lumayan panjang gitu waktunya. Dan yang gue dengar kabarnya hasil PCR test itu kalau di swasta gitu ya, itu hasilnya bisa keluar sekitar 5 hari. Kalau ikut yang pemerintah itu hasilnya baru keluar sekitar 2 minggu gitu. Jadi mungkin karena antrian juga banyak gitu kan dalam satu waktu, jadi agak lama gitu hasilnya keluar. Jadi kayaknya cukup sekian itu aja gitu biar nggak tambah pusing gitu guys. Oh iya, satu lagi, BTW globally gitu ya, udah teridentifikasi 3 strain dari virus corona ini. Ada strain A, B, dan C. Dan info terbaru yang gue baca di Instagramnya JKT Info itu bahwa lembaga Eijkman berhasil mengidentifikasi 3 strain dari pasien yang ada di Indonesia. Tapi 3 strain yang diidentifikasi ini nggak sama dengan strain yang identified globally gitu, A, B, ataupun C. Beliau-beliau para peneliti menamakan strain ini dengan S, G, dan V. Apakah itu artinya seorang manusia punya kesempatan untuk terkena COVID-19 sebanyak jumlah strainnya seperti penyakit DBD? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, boleh klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye!